Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MAB Podcast Spill the Tea. Nah, kali ini segmennya ini Spill the Tea, jadi buka-bukaan. Tapi di sini tuh ada tamu, kedatangan tamu. Ini tamu bukan sembarang tamu ini kayaknya. Ini terkenal ini udah di MAB sekolah kita, yakni Mas Dani. Nah, perkenalkan dulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Chandra atau biasanya dipanggil Dani. Dari kelas Kelas 11 IPA. 11 IPA. Berarti kakak kelas saya. Iya. Oh iya. Nah, sebelum ke pembahasan dengan buka-bukaan, kali ini saya mau tanya, ini untuk hobinya Mas Dani ini apa? Untuk sekarang ini hobinya memasak, terus sama itu nyanyi, sama menyanyi juga. Jadi koleksi rilisan fisik berupa kaset pita sama CD. Oh, juga bisa masak ya? Iya. Ini masaknya masak apa? Kak boleh tahu? Kalau boleh tahu itu biasanya aku itu buat masak-masakan itu kayak masak-masak yang ada yang di TikTok itu. Oh, Atau masak-masakan. yang ada di YouTube itu. Jadi aku coba untuk merecook itu yang aslinya itu yang tadi yang pertama itu aku buatnya kan sampai gagal itu. Ya. Aku buat sekian kalinya itu sampai berhasil. Oh, sampai berhasil. Berarti iseng-iseng lihat TikTok ada yang masak, oh itu lagi masak Iya. lagi. Oh. Terus di sini ini ada apa ini? Nah, di sini itu ada koleksi-koleksi aku. Ini aku juga hobi juga koleksi-koleksi rilisan fisik berupa CD sama kaset pita yang ada di sini. Jadi aku kenapa kok bisa suka koleksi-koleksi gini? Karena pada masa kecil aku tuh suka yang namanya CD itu. Jadi ketagihan beli. Nah, habis itu pada saat itu aku minta dibelikan CD lagu Oh. anak-anak awalnya itu ya. Oh, lagu anak-anak, suka lagu anak-anak. Itu pada masa kecil itu. Oh, Itu pada masa kecil. Tak kira pada masa sekarang ini udah Enggak. besar. Kan udah besar. Loh, sukanya CD apa lagunya? Itu lagunya Oh, itu. lagunya, tak kira CD-nya. Nah, habis itu aku kan beli CD anak-anak itu sampai aku rusakin itu. Oh, dirusakin. Heeh, Uang loh. dirusakin. Habis dirusakin ya udah aku di situ sampai nangis. Loh, nangis. Dulu pada masa Oh, kecil dulu. itu. Nah, habis itu aku kepikiran lagi pada saat SD itu nyari VCD lagu anak itu. Lagu anak Islam. Mohon maaf ya, tak ambil ya. Iya. Ini SD itu lagu anak. Nah, ini kok ada koleksi terlengkap Nika Ardila. Ini siapa Nika Ardila ini? Nika Ardila itu menurut saya itu artis legend yang Legend. sangat terkenal pada saat tahun 90. Oh, pada saat tahun 90, tahun-tahun aku Dimana belum lahir belum ya. lahir. Jadi kayak ayah atau ibu kalian itu yang masih itu pada. Tapi sebelum lanjut ke ini berarti suka musik Mas Dani. Iya, betul sekali. Aku mau tanya deh Mas. Iya. Mau tanya ya guys ya tentang revolusi musik. Nah, ini bagus nih. Iya, gimana Nah, ini? pada dari masa ke masa itu ya, musik itu banyak sekali perkembangannya dari segi genrenya juga. Oh iya. Ya, pada tahun 80 itu juga boomingnya namanya pop kreatif. Nah, kalau sekarang kan bisa disebut itu jazz. Oh, pop kreatif. Oh, dulu itu dikenal pada tahun 80. 80 Itu dikenal pop. pop kreatif. Rata-rata lagunya itu kayak mengandung ceria sekali. Oh, terus kalau sekarang ini dikenal dengan Lagu-lagu jazz. lagu kalau sekarang kan ya. Iya. Kalau sekarang kan nyebutnya kan jazz. Oh, jazz. Oh, ada itulah revolusi. Iya, namanya. Untuk Karena segi pasar juga ya. segi Kalau pasar. kalau kita nyebut jazz gitu ya, itu orang nggak bakalan tahu. Jadi makanya kenapa disebut pop kreatif. Selain pop kreatif ada apa lagi di Selain tahun 80-an? pop kreatif, nah di 80 akhir itu ada yang menjamur namanya musik rock. Oh, musik rock. Iya. Oh, yang gitu ya. Iya.
betul. Suka musik rock? Iya suka. Oh, Karena suka dari musik rock. papa kan. Oh, Nah, dari papa. Oh, jadi Mas Dani ini keluarga bermusik. Iya, dari papa awalnya. Oh, papa terus ke Mama- mama, terus ke Mama anaknya. juga. Iya. Terus di tahun 90. Tahun 90 ini Iya. juga booming juga dengan banyak itu genre musik itu. Ada yang dari rock, paling menjamur itu pada masa itu rock. Rock pada Iya, tahun 90. 90 Tahu artis terkenal pada tahun 90 yang rock? banyak. Ada Nika Ardila terutama itu. Ini rock. Itu ada yang rock sama itu slow, Oh, slow rock. Terus ada Niki Astria juga sama Anggun C. Sasmi yang sekarang jadi duta sampo. Oh, aku nggak tahu. Ini pemain lama ini kayaknya, guys ya. Pemain lama lagu-lagu zaman dulu, 80 90-an. Iya. Terus di 90 tengah ada revolusi musik apa lagi? Nah, pada saat ini siapa Nika Ardila meninggal itu musik rock itu semakin lama semakin menurun. Jadi rata-rata lagunya itu kebanyakan terlalu mellow, Melo. pop. Pop. Ya, pop mellow, berbau mellow gitu. Terus kan ada satu genre yang sekarang ini kayak populer, Iya. dangdut. Itu Mas Dani tahu ndak kapan itu? Dangdut pada tahun berapa adanya dangdut itu? Menurut saya itu dangdut itu adanya itu paling tinggi itu tahun 70. 70. Iya, 70 awalnya itu ya. Dikarenakan kalau dangdut itu kan dulu tahun 70 itu cuma adanya itu penyanyi legendaris, siapa tahu kalau bukan Rhoma Irama, tahu kan? Tahu, Rhoma Irama, Itu andalan legend bapak itu. saya. Yang aku kalau Rhoma Irama itu sukanya lagu Judi. Wow. Judi tet gitu. Kalau Mas Dani ini kalau genre-genre itu lebih suka kemana? Kalau aku berbasicnya itu kalau kalau nggak jazz sama rock sama pop juga. Oh, makanya kok ngefans sama Nika Ardila. Nika Ardila. Nah, di zaman sekarang kan ada apa ya? Teknologi kan sudah maju. Betul. Nah, ini kayaknya kaset-kaset ini bakal apa ya? Bakal hilang lah, Hilang. tergisir Ditelan bumi. sama teknologi yang Iya. sekarang kayak aplikasi yang mengandung lagu itu lengkap apa copyright? Menurut saya itu ada yang kurang lengkap. Ada yang kurang lengkap. Dan belum dapat copyright juga. Itu di situ ada perizinan apa enggak? Di situ ada perizinan. Yang pertama itu menurut saya itu perizinan itu kadang dari label. Pertama, label sama label. komposer. Iya. Komposer itu Komposer apa? itu menurut saya itu komposer itu kayak pencipta lagunya. Oh, pencipta. Loh, kalau pencipta lagunya udah almarhum Walaupun atau sudah almarhum? almarhum itu ya mengajukan copyright itu dari label biasanya itu. Menurut saya yang tahu itu Dari label. rekamannya itu. Berarti atas izin ini yang menciptakan lagu. Iya, Kalau pencipta lagunya sudah meninggal berarti ke keluarganya. bisa ke keluarga Oh, dulu, bisa minta ke konfirmasi untuk dirilisnya lagu-lagu yang belum terriliskan itu. Nah, sekarang ini kan zaman-zamannya populernya dangdut ya. Nah, Iya. tapi Mas Dani ini lebih suka ke dangdut apa ke pop ini? Kalau pada saat aku SMP itu dulu suka dangdut. Oh, Ininya dangdut. sampai aku itu ketinggalan. Aku tinggalkan, Oh, tersingkirkan. tinggalkan di ghosting guys ya. Kaset aja di ghosting ya. Iya. Terus Karena berjalannya pada masa itu kan aku kan suka dangdut itu karena menjamur banget kan. oh menjamur. Iya. Dari booming. papa apa dari mama? Itu ceritanya dari tetangga. Oh, Tetangga. ini paling apa? Pagi-pagi ya bangun tidur tetangganya apa nyetel salon dangdut pasti. Ya, betul. Nggak merasa terganggu. Enggak. Iya sih, aku pas dulu kecil ya juga gitu, terutama ayah saya. Ayah saya pas kecil itu apa ya bangun tidur, terus ada salon, terus nyetel dangdut, Rhoma Irama, Birunya Cinta. Mas Dani, Kalau sekarang ini udah beda lagi. Kalau
aku setiap pagi itu mesti setel kaset pita kayak gini nih ya. Oh, kaset. Jadi aku Ini kaset pita. Iya, kaset pita namanya. Iya. Oh, ini yang di radio-radio bukan? Iya, betul, di radio. Karena pada saat pagi-pagi itu aku kan habis sholat subuh itu ya. Iya. Jadi kan bangun, mandi, terus aku selingi cetel kaset pita biar semangat gitu. Oh, nggak ngaji dulu. Ya, Kalau aku ya nyetel langsung nggak usah ngaji. Ngajinya kan nanti pagi, iya, ada nanti jadwalnya. Ada jadwalnya. Iya. Betul sekali. Terus biar semangat. Ya biar semangat dan nyawanya itu terkumpul. Oh, Karena kan nyawanya bangun terkumpul. tidur kan kita kan badannya agak lemes sih. Iya, tapi kita kan nggak punya baterai. Jadi ya nyawanya terkumpul dulu. Tapi kalau kebablasan ya itu bikin repot tetangga juga kan ya. Iya, bener juga sih. Nah, bisa kasih contoh lagu yang dulu terus sampai sekarang ini populer. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali. Ada lagu yang dulu itu sampai sekarang itu populer. Dari tahun 80 itu lagunya Vina Panduwinata ini. Aku punya kaset pitanya. Itu judulnya ada lagu Cinta. Contohnya Cinta. gini. Bergetar hatiku Wah, saat ku berkenalan dengannya. Ku kenal dia, menyebutkan nama dirinya. Udah segitu aja. Cukup. Gak usah banyak-banyak, Iya. nanti viewers makin apa ya, makin tertarik gitu. Itu pernah dengar deh. Di zaman sekarang iya populer kan. Populer. Ini kayak menyatakan cinta. Iya. Ini menyatakan cinta ini dari laki ke perempuan apa perempuan ke lakinya. Ya terserah dari laki atau ke perempuannya atau perempuan ke lakinya. Oh. Ini mohon maaf ya. Ya, maaf. Ini penciptanya ini perempuan. Yang pencipta lagu Cinta itu saya tahunya tuh Chrisye, yang terkenal lagunya ya sampai sekarang itu booming, ada di Spotify itu ya. Terus Ini- sama Aji Sutama. Ini dibalik pencipta lagu itu pasti ada cerita ya. Ada. Karena Yang cinta ini. kurang tahu Oh, juga. kalian tahu. Tapi kalau menurut saya tuh saya tahu pengiring musiknya. Oh, pengiring musiknya. Pengiring musiknya itu sama Adi MS. Mati MS. Kok tahu betul gitu? Ya Zaman karena dulu tahun 80 belum lahir udah tahu, tahun 90 belum lahir udah tahu. Nah, karena aku itu biasanya cari info dari Google biasanya. Oh, Google. Itu pasti Kalau enggak, benar apa? Ada yang benar, ada yang salah juga. Kadang aku kalau mau memastikan lebih benar tuh beli rilisan fisiknya biar lebih tahu pasti. Mahal. Kalau yang untuk ini ya Nikah Ardia itu sekarang tuh harganya semakin mahal. Ada yang jual sepaket itu tuh bisa jutaan harganya. Dua sepaket maksudnya satu paket itu Satu berapa? paket itu album, dari album itu ada yang bisanya 10 lebih lah. 10 lebih. Heeh. Karena 10 artis- lagu. Bukan, 10 kaset. 10 kaset. Heeh. Karena artis legend juga ya banyak yang nyari juga karena harganya mahal. Tapi ngomong-ngomong ini ada tanda tangan siapa ini? Ini kan ada tanda tangan dari kakaknya Nika Ardila. Oh, Nika Ardila ini guys tanda tangannya. Tanda tangannya. Ada Ini juga enggak copyright ya. Ya tanda tangan ini ceritanya kok bisa dapat tanda tangan. Tapi kakaknya ini hidupnya di Bandung. Iya, tinggal di Bandung, Tinggal di Bandung. di museumnya itu. Iya, legendaris. Terus kok bisa dapat ini gimana ceritanya? Nah, ceritanya ini ya unik banget. Jadi awalnya kan ada anak-anak fans Nike itu WA di grup itu ya. Oh, punya fans group gitu. Banyak. Oh, punya grup. Grupnya banyak. Jadi kan aku kan awalnya kan di WA itu Ya. diinfo kan bahwa ada anak Surabaya nggak di sini di grup itu. Terus aku langsung itu japri ke Oh. kakaknya Nike itu Adminnya itu berarti kakaknya. Bukan. langsung. Ada juga kakaknya sama itu temen saya sendiri itu. Terus habis itu. Habis itu kan saya WA itu ya. Habis saya WA itu akhirnya kan
kita kan udah janjian itu kan menurut saya kan janjian udah diplan kan. Aku mintanya Kemis. Ya. Aku samperin tuh. Ceritanya ketemuan di hotel tuh. Oh, hotel Surabaya apa Bukan hotel di sini. di Sidoarjo? Iya, Sidoarjo. Di salah satu hotel di Sidoarjo. Nah, di situ aku WA kan nggak dibales tuh. Iya, Terus soalnya kan aku- orang sibuk juga. Sibuk juga. Terus katanya nggak ada di hotel lagi. Kemana itu ceritanya? Oh, lagi ke Gresik. Ada Terus? kunjungan juga di sana. Dan akhirnya Jumat ke besoknya itu ya, kan hari Jumat. Ya. Ya, aku di WA kan pada saat itu kan di sini ya. Aku kan kaget dapet WA-nya itu notifnya, hah beneran ini. Terus sorenya pas mau ke maghrib gak nyangka dateng beneran ke rumah. Lah itu kok tahu rumah Mas Dani gimana? Kok langsung datang? Aku kode-kode alamat di situ. Oh, kode-kode alamat. Iya, Langsung ke rumah. Terus perasaannya gimana? seneng dan bahagia banget. Bahagia banget. Sampai gak bisa berkata-kata juga. Oh, sampai gak bisa kata-kata, ibaratkan cinta ya. Nah, sampai gak bisa berkata-kata. Ini banyak ya tanda tangannya. Iya banyak. Ini belum tanda tangan soalnya baru dapat juga sih. Baru dapat. Karena Ini semua rata-rata nih ke Ardila. ini ada yang duet. Ini. Duet. Aku punya duet sama Dedi Torres sama komposernya langsung nih. Oh, Ini sama albumnya ya. Dedi Torres. Kayaknya viewers ini nggak tahu Dedi Torres itu yang mana gitu. Nah, Dedi Torres itu yang ini. Ini jadi covernya itu unik banget ini. Jadi di balik cover ini dia ini saat mendapatkan penghargaan HDX Awards album Biarkan Cintamu Berlalu dalam penjualan paling terbanyak pada masa itu. Kisaran 1-2 juta kopi deh. Kopi. Ya, Kopi minum. bukan. Dalam itu keping. Oh, keping. Iya, maksud saya keping. Kan ini ya Mas Dani kan suka musik ya. Bisa apa? Nyanyikan gitu. Nyanyikan lagunya sekilas ya. Iya, ini ke Ardila yang populer lah di sekarang. Tadi kan cinta, terus ada lagi Yang populer sekarang ada 2 sebenarnya ya. apa? Seberkas Sinar sama Bintang Kehidupan. Oh, dua-duanya ada apa-apa. Seberkas Di- sinar itu. Yang lagunya itu apa ya? Aku pernah tahu kok. Tapi lupa. Lupa. Kayak gini ya. Dalam cinta, adakah cintamu? Seberkas cahaya terang menyinari hidupku, sesejuk embun-embun di pagi hari, dambaan insan di dunia ini. Oh, yang Itu yang seberkas sinar. seberkas apa? Seberkas sinar Seberkas cahaya terang. terang. Jeng 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 gitu ya. Ya, betul. Terus yang kedua. Yang kedua Bintang Kehidupan. Bintang Ini Kehidupan. sampai banyak banget ini yang suka dengan lagu ini. Karena populer banget juga ya. Populer ya. Liriknya gimana liriknya? Liriknya gini. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Oh, malam-malam aku sendiri. Berarti ini lagi sendiri berarti. Iya. Tahu di balik latar belakang lagu itu? Kalau menurut saya Bintang Kehidupan tuh di situ tuh apa ya, dia kan udah jauh melangkah kan. Iya. Tapi dengan Capek adanya- berarti kalau jauh melangkah. jauh melangkah, tapi di situ dia itu dikaitkan dengan adanya tanda tanya. Oh. Dengan pertimbangan hati, habis itu menurut saya suasana lagu ini tuh cocok dalam kesendirian juga. Oh, kesendirian kalau lagi-lagi sama
doinya gitu Iya, ya. sama Ada keras. masalah, ada keras, doi apalagi kalau terkenal di sekarang ini TTM dan gitu-gitu ya. Iya. Emang Mas Dani punya? Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh apa? Nggak dibolehin sama orang tua. Nggak boleh sama nggak dibolehin. Loh, aslinya mau. Aku aslinya sebenarnya sih mau tapi nggak dulu lah. Terus ini kan pembahasan musik ya. Iya. Kan tadi udah genre-genre terus ke instrumen. Menurut saya instrumennya ini juga bagus juga sih menurut saya. Ini ada yang terkenal instrumen? Di sini ada sih. Mana nih? Instrumennya yang paling bagus menurut saya tuh di album ini. Karena ini kan best banget ini album ini menurut saya sih. Best banget. Iya. Bisa di itu apa judul lagunya? Instrumen yang pernah dipakai ini lagu menurut saya itu Biarkan Cinta Berlalu. Ada yang di cover sampai bentuk saxophone. Apa itu saxophone? Kayak bangsanya trompet itu. Tapi ditekan gini. Oh, yang gini nih dah. Ditekan. Sama ada anak sekarang tuh aku kan kemarin kan lihat-lihat di TikTok tuh buat apa cover saxophone instrumen lagunya Nike Seberkasinar apa Bintang Kehidupan gitu. Terus motivasinya tersendiri untuk mengoleksi ini Cardilla ini gimana? Motivasinya itu aku itu ingin menghidupkan di masa sekarang itu lagu-lagu dulu itu biar populer sampai sekarang, dan lagu ini biar nggak apa ya, biar nggak tenggelam itu gimana. Jadi sampai sekarang tuh harus apa ya, menurut saya itu lagu dulu kan lebih enak didengar, jadi sampai sekarang tuh enak segar ditelinga. Oh, berarti pemikiran saya kan tetangganya Mas Dani kan nyetel lagu dangdut. Iya. Nah, Mas Dani nyetel lagu lama. Nanti di collab jadi bisa berarti. Bisa ada ini lagunya nih Kak Adila di collab jadi dangdut. Ada. Tapi ngomong-ngomong ya, ini kan motivasinya sendiri itu biar ndak hilang. Iya, ndak hilang juga dan nggak ditelan zaman juga. Terus selain itu aku koleksi ini tuh supaya untuk mengenalkan musik-musik lama terhadap kaum milenial ini. Milenial. Iya. Menurut Mas Dani ya, ini lebih baik musik sekarang apa musik lama? Kalau menurut saya tuh musiknya itu enak dulu. Kalau pendapat orang kan pasti banyak sih kan. Iya, beda. Iya, setiap opini kan harus beda, itulah Indonesia. Iya. Toleransi. Iya. Tapi kenapa kok alasannya lebih suka musik yang dulu? Kalau menurut saya musik dulu itu kayak nggak ngebosenin gitu, nggak ngebosenin. Terus dari segi lirik ya, maaf agak itu menurut saya segi liriknya itu relate dengan kehidupan sekarang. Oh, relate. Kalau masa sekarang liriknya emang gimana? Masa kalau menurut saya sih kadang ada itu kayak nggak masuk gitu, ada yang nyambung dengan itu kehidupannya sama nggak nyambung sama kehidupannya, jadi naik turun gitu. Naik turun. Nah, kalau pendapat saya ya untuk bagusan mana, soalnya kan saya tahu musik-musik itu ya mulai kelas 6 gitu. Soalnya kan saya dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih bocah-bocah itu mainannya bukan HP. Mainannya ya main-main tradisional gitu, peta umpet dan lain-lain gitu. Terus saya kenal musik itu langsung pertama kali itu sama ayah saya. Sama saya juga. Sama ayah saya, dangdut juga. Jadi kan goyang tak gitu. Kalau saya dulu kan suka musik itu dari ayah kan? SD kelas 1. Jadi awalnya tuh aku dikenalin sama ayah aku itu, papa aku itu lagu barat awalnya. Iya. Dari yang berbau rock sama pop juga. Berarti bisa bahasa Inggris ya? Iya, jadi aku bisa bahasa Inggris itu dari lagu. Dari lagu. Jadi berarti lagu itu bisa dibuat pelajaran juga. Iya, motivasi juga bisa. Jadi yang salah ini kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, salahkan ayah saya berarti ya. Ya enggak. Pertama kalinya saya kan di setel lagu pop Jawa lagi.
ya sesuai kemauan lah. Oh, sesuai Kalau menurut kemauan. saya. Iya. Kalau karena kemauan itu di situ nanti lama-lama ada keniatan tersendiri itu. Buat bisa ya. Ya untuk bisa sampai menggapai dengan tujuan itu sampai Baik. baik lagi dan sempurna. Sempurna, cinta lah. Ini cuman mengoleksi Nika Ardila apa yang lain? Aku Untuk juga legendaris. aku juga ada majalah juga, majalah tentang berkaitan musik juga. Oh, boleh Tapi- diceritakan sedikit Nah. majalahnya berisi apa? Itu saya itu punya majalah barat sama majalah art kayak Nika Ardila ini, Iya. covernya ada. Yang pertama ini ya, majalah yang berkaitan dengan musik ada grup The Beatles. Grup The Dari Barat. barat. Nah, jadi ini bapak aku itu belinya udah lama sebelum nikah. Sebelum nikah. Iya. Oh. Kisaran tahun 2000 pas deh itu. Jadi di situ tuh dijelaskan dengan biografi, ada biografi terus lagu-lagunya sama kunci-kunci gitar juga. Oh, chord ya. Ya, chord, betul sekali. Chord tuh sama itu perjalanan karirnya mereka. Perjalanan. Sama mengulik sebuah album di situ. Mengulik sebuah album itu ya. Ya, di situ nanti dijelasin ada judul lagunya dirilisnya itu. Dirilisnya tahun itu. Itu bukunya tentang Nika Ardila apa? Kalau yang legendaris Nika Ardila itu aku sebenarnya punya banyak. Hmm. Sebenarnya Hilang punya- tapi. enggak Rusak? hilang. Ada di lemari. Terus sama satunya dipajang. Satunya dipajang itu majalah ketika saat dia kan dapat tawaran foto dari majalah. Tapi ini Majalah. mengidolakan tapi nggak berlebihan ya. Heeh. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik guys ya. Ya. Iya kan ya? Iya. Kita kasih contoh lah, makan gula. Gula kan manis ya, Ya. kan baik untuk kita, tapi Heeh. berlebihan nanti mengakibatkan Mengakibatkan diabetes. diabetes. Pabrik gula, Ya. jadi nggak boleh berlebihan ya guys ya. Ya. Tapi ini lagu ya. Tapi di era sekarang, era milenial ndak apa ya, ndak ada apa Mas Dani ini ndak lihat gitu kayak pergabungan Gimana? antara lagu dulu sama lagu sekarang. Ada juga itu. Aku pernah dengerin lagunya Tiara Andini itu ya. Oh ya, Lagu yang berjudul apa? Gemintang Hatiku itu katanya Tahu aku. nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu lagu pertamanya Tiara Andini itu ya. Jadi aku pernah dapat info itu bahwa lagu itu ada unsur disco tahun 70. Disco Iya. tahun Jad- 70. Oke, Heeh. oke, oke. Kok tahu gitu loh? Saya ini apa ya, kesel sama Mas Dani nih gara-gara kok tahu tahun 70-an, tahu 80. Karena semua itu belajar Belajar baca, cari info, mengulik lebih dalam. Oh, mengulik lebih dalam. Kalau pelajaran dikulik lebih dalam, bosen enggak? Ada bosnya ada. Enggak. Tapi aku kenalnya itu C70 pada tahun 70-an. Sepeda motor itu loh, ulung. Nah, aku Oh. kenalnya itu. Nah, sekarang bidang otomotif ya. Iya. Kok berubah jadi otomotif. Nggak apa-apa. Aku cuma taunya cuman itu, yang lagu-lagu gini enggak tahu. Nggak tahu. Cuman yang lagu sekarang ini sih banyak Mm-mm. apa ya, banyak suka sih dari lagu sekarang ini. Dan juga artis-artisnya yang menyanyikan juga apa ya, juga berkualitas lah. Iya. Terus sekarang kan kemarin ada legendaris yang Didi Kempot yang almarhum. Oh iya. Nah, sekarang kan udah ada apa ya? Katanya orang-orang itu ada penggantinya, penerusnya lah, Penerusnya. yaitu Dani Caknan. Oh iya. Ya kan, tahu. terkenal kan? Tahu. Nah, itu ya pasti Nika Ardila ini punya penerus. Ada sebenarnya itu. Tahun kemarin nih ya 2021 sama akhir tahun 2021 itu ada dua penerusnya Nika Ardila. Yang pertama aku sebut dia ini ya. Namanya Amel Amelia. Amel Amelia. Dia itu mirip itu katanya dari segi wajah. Oh, mirip wajah bukan lagu. Maksudnya Bukan. bukan
kayak Denny Caknan itu. Bukan. Bukan. Dari segi Oh. wajahnya juga. Mirip. Heeh. Terus untuk yang lagu itu ndak ada sama Nika Ardila. Itu Hmm. dia sempat rilis 2 lagu, tapi ini komposernya itu pernah menciptakan lagu buat Nika Ardila. Tapi untuk suaranya sih nggak semirip Nike. Iyalah, soalnya kan kita diciptakan kalau sama ya ngapain diciptakan kan ya. Iya. Gitu, ya pasti ada perbedaan. Heeh. Kan orang kembar aja ada perbedaan baik apanya? Oh, bukan mata. Apa ini namanya? Ini loh lupa aku. Tai lalat apa? Tai lalat Iya, kan sama- pasti beda. Iya. Terus kadang-kadang ada kelamin yang beda kan Nah. meskipun kembar, jadi tidak Iya, sama. heeh. Terus yang kedua juga ada. Ini mirip dari suaranya. Oh, mirip ada suaranya. Iya. Ini dari Indonesia kan? Indonesia juga. Oh, Namanya Resa. Reza. Orang Orang Jeneponto. mana itu? Itu di Sulawesi itu. Sulawesi. Lupa aku di mana itu. Apa kotanya tadi? Jeneponto. Jeneponto. Itu katanya mirip di suaranya. Suaranya. Heeh. Tapi pasti ada penerusnya lah, meskipun Iya. nggak perfect gitu kan ya. Tapi kan Mm-mm. ada yang menggantikannya. Iya. Sebagai obat rindu. Iya, pakai Menurut obat saya rindu. itu. Bisa rindu juga Mas Dani ini. Iya. Rindu kepada siapapun. Oh. Emang ada yang dirindukan? Ada. Bukan rindu sama itu. Oh, Tapi rindu kepada keluarga. oh keluarga. Sama semua kayak guru-guru juga. Oh, guru-guru. Hmm. Terus Mas Dani ini pengalamannya ini cuman tanda tangan apa yang lain yang dapat legendaris? Maksudnya apa ya? Kayak kaset-kasetnya itu. Selain itu Kayak baju gitu enggak ada? baju aku pernah beli, punya bajunya sih nikah Pemberian enggak? bukan pemberian, aku beli. Beli. Jadi yang pertama itu baju nikah yang pertama kali aku punya baju bintang kehidupan. Bintang kehidupan yang tadi aku nyanyiin tuh loh. Nah, jadi ini ya, itu menurut saya itu album Bintang Kehidupan dirilis lagi kan udah bentuk sepaket pada masa itu. Iya. Pada tahun kemarin ya, menurut saya itu ya. Maaf. Tahun kemarin disempetin rilis CD Bintang Kehidupan. Nah, Dan itu langsung beli kaosnya. iya sudah sepaket itu. Oh, sudah sepaket. Sudah sepaket. Ada tote bag-nya juga. Tote-bagnya juga. Oke, Mm-mm. oke, oke. Dan apa namanya? Saya punya baju lagi. Yang kedua itu dari museumnya. Museum Nikah Ardila. Iya. Collab Jadi, sama label indie. Pemberian Label apa? beli juga. Oh, beli juga. Selain beli ada pemberian dari? Cuma tanda tangan ini saja. Kalau pemberian tuh dari teman ada. Oh, teman. Teman. Kalau dari keluarga kan enggak. Nah, Pemberian cuma tanda tangan ya. Alhamdulillah juga. Karena bonus bonus rezeki. rezeki Iya. nggak akan kemana. Iya, betul, betul, Betul. betul. Ini apa ini? Ini Vina Panduwinata juga kompilasi itu. Ini bukan Nikah Ardila. Bukan. Oh, Yang ini tadi- ada judul lagu Burung Camar. Oh, berarti termotivasi dari sini. Iya. Jadi setiap setiap setelah sholat subuh diputar Burung Camar gitu. Enggak, aku kalau nyetel ini kadang kalau enggak pas pagi jam berapa itu? Jam 8 atau enggak jam 9 atau enggak sore. Oh, sorry. Suasananya dapet. Terus pas digema kan nyanyi ini. Iya. Nah, itu adegan-adegan gitu cari di mana? Ceritanya itu terinspirasi dari live-nya dia nyanyi ini ada di Festival Lagu Populer Indonesia Lihat di tahun YouTube berarti? 85. Iya. Oh. Kok bagus banget Burung Camar sambil terbang. Terus Heeh. kenapa kok pakai pakaian adat gitu? Karena kan di Gema itu kan konsepnya Oh, kan itu. judulnya Iya. The Spirit of Culture. Iya, betul. Oke, oke, oke. Spirit of Culture. Ini yang di radio itu kan ya? Iya, betul. Ini semua ini berapa? Maksudnya harganya? Kalau aku beli ini agak murah sih ini. Ini kan ada harganya pada saat itu pertama dirilis itu kan kalau di sini kan tulisan 20. Aku beli itu agak murah, Berapa? 10. 10.000. Kalau yang ini 25, beli di online.
Kalau yang Nike itu agak mahal guys, karena Ini- artis legend juga. Berapa ini? Itu aku dapat itu harganya 55.000. Aslinya 50 paling. Kalau yang ini sekarang sudah mahal. Mahal. 100.000. Hah? Ini buat makan sehari, buat makan sebulan lo bisa. Iya. Tapi itu aku beruntung banget Oh, dikasih sama kolektor dari Bali. kolektor dari Bali. Iya. Oh, jadi ini guys, apa manfaat kolektor gitu guys. Jadi terkenal sama kolektor dari sini, di sana luar Jawa gitu Iya, ya, sampai luar dikasih Jawa. gitu. Iya. Tapi kok katanya beli 100 kok dikasih? Itu saya lihat harga itu ada di online setelah shop. dikasih. Iya. Setelah dikasih terus kepo lah dengan harganya. Iya, kepo. Aslinya itu sebenarnya sih ini dijual tuh, ini sebenarnya dicoret ini. Aslinya 35.000. Oh, aslinya 35. Oke. Kalau anak laki bisa beli Beli apa ya? Beli makanan. beli makan, kalau enggak Oh ngopi-ngopi. iya, ngopi. Suka ngopi? Suka. Oh, suka. Jadi apa? Tapi enggak setiap hari. Oh, tapi nggak setiap hari. Karena apa ya? Kopi itu mengajarkan kita Mm-mm. hidup. Hidup. Iya. Kopi itu ibaratnya hidup. Iya. Jadi ada liku-likunya. Iya, gitu loh. Meskipun ada liku-likunya kan pahit, tapi tetap Iya. dinikmati. Dinikmati gitu. aja. Ya Itulah apa? sebuah proses yang awalnya dari titik kepahitan, Iya. nanti lama-lamanya di situ ada titik kemanisannya itu. Tapi aku kalau kopi nggak lihat perempuan itu pahit. Jadi kalau meskipun pahit gitu ya, lihat perempuan lewat gitu, aduh, manis ketika. Mas Dani itu seperti aku. Nggak. Gitu. Kayak ada perempuan lewat gitu minum kopi apa pahit terus apa pahit langsung manis gitu ya apa? Pahit langsung manis. Oh, pahit langsung manis. Iya. Oh, bisa juga Mas Dani ini. Jadi kesimpulannya ini apa Mas Dani? Kesimpulan buat kolektor-kolektor ini. Jadi kesimpulan kolektor untuk ngumpulin kaset pita ini tuh supaya itu kita bisa mengenalkan itu tadi. Oh, mengenalkan tadi ya kepada generasi milenial kita guys ya. Jangan Iya. lupa karena Indonesia ini punya legend. Iya. Ya, jadi ya harus kita kenang tapi tenang, apa ya? Maksudnya kita tidak boleh hilangkan tapi tetap kita lestarikan. lestarikan. Iya. Selain itu juga melestarikan juga. Iya. Heeh. Dan untuk apa? Dan ya? bisa untuk daya meni- tarik. daya tarik juga. Iya. Selain itu juga bisa titisan kepada anak cucu kita nanti. Iya. Bisa. Biar tahu dulunya Biar- itu seperti apa. Nanti gitu biar kan. tahu dunia gini ini gimana. Iya, dunia sebelum permusikan itu. Maju lah sebelum berkembang. Adanya Betul. gini. Sekarang pas dulu cuman musik pop terus jadi banyak jazz terus rock terus dangdut, sekarang ada collab dangdut koplo gitu kan ya. Di mash up. Iya, jazz plo, jazz koplo gitu kan Iya, ya. bener. Jadi gitu guys. Jadi inilah pentingnya kita buat jadi kolektor. Iya. Kolektor. Tapi ingat tidak boleh berlebihan. Iya. Karena apa? Yang tadi Karena itu. iya yang tadi berlebihan itu mengakibatkan apa? Tidak baik lah. Kita bahas. Iya. Jadi pembahasan kita sampai di sini aja ya. Iya, sampai di sini. Soalnya tadi udah lengkap dari A sampai Z. Iya. Iya. Jadi ditutup. Ditutup, ditutup aja deh. Sekian dulu ya guys ya dari bintang tamu kita. Apa pesan buat para viewers? Oke, pesan buat viewers itu kalian harus semangat ya, jangan ngestak di tempat itu juga. Ada. Dan kalian harus perjuangin yang kalian targetkan. Selain itu, dalam target itu kalian bisa berhasil kok dengan itu. Optimis ya. Optimis ya. Optimis, harus optimis Optimis dan dan positive thinking thinking, juga. itu lebih baik ya. ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe.